Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fidel Castro Prajapratama dengan PMG 1 Alto 95102. Nah, di sini saya ingin membuat suatu sistem laundry dengan berbasis command line interface. Biasanya dengan CLI sih. Nah, di sini saya ingin menggunakan aplikasi VS Code dan menggunakan bahasa C++ untuk membuat sistem ini. Baiklah, silakan disimak ya teman-teman. Halo teman-teman, baiklah, jika kalian semua sudah mempunyai Visual Studio Code, kalian boleh membukanya. Nah, jika belum, kalian bisa mendownloadnya di website-nya ya. Baiklah, di sini sudah membukanya dan sudah juga membuat satu folder untuk sistem yang saya ingin buat ini. Baiklah, di sini saya akan saya akan melakukan pembuatannya terlebih dahulu atau pengetikannya terlebih dahulu, baru saya akan menjelaskan struktur-struktur programan saya ini ya. Baiklah, silakan disimak ya teman-teman.
Halo teman-teman, oke, sesuai yang saya omongin ya. Saya ngetik dulu dan baru saya akan menjelaskannya. Baiklah di sini, saya akan menjelaskannya dari atas ini adalah ini disebut biasanya awal program ya, jadi lebih dengan spek. Yaitu pertama itu ada itu stream itu untuk apa sih, untuk dari keyboard untuk ke layar. Itu program apa interaksi dengan user ya. Di bawahnya itu include vector, menggunakan vektor aerodinamis. Kenapa kita mau pakai vektor? Ukuran bisa berubah, tambah, terus bisa push back atau tambah rata, terus lebih fleksibel. Dan terus di bawahnya ada include stream. Ini untuk file handling lah. Stream itu untuk menulis file. Stream untuk membaca file. Jadi data laundry bisa disimpan walaupun program tutup. Terus di bawahnya itu using namespace tadi, supaya kita tidak bisa tulis seperti dua kali gitu sih. Baiklah, di sini kita ada struktur data untuk menyimpan data laundry-nya. Yang pertama ada integer untuk ID. Untuk pencariannya update dan hapus data. Terus ada void karena bisa aja seperti datanya bisa 2,5 kilo atau 1,75 kilo. Jadi itu untuk berat biasanya. Ini string untuk status ini penting karena menentukan masuknya queue atau tidak, menentukan boleh dihapus atau tidak. Begitu. Ini adalah vektor untuk penyimpanan data variabel. Ya,
Ini daftar laundry. Artinya ini adalah daftar semua laundry, setiap elemen satu struk laundry. Contoh seperti 0 laundry A, ID 1 laundry B, ID 2 laundry C. Itu begitu ya. Terus vektor laundry Q laundry ini khusus untuk antrian FIFO, freeze out. Kenapa dipisah? Daftar laundry database, QQ laundry proses antrian. Di bawahnya itu ada validasi input, while true, loop tak terbatas sampai input benar. Terus ada if chain nilai, itu untuk mengecek kalau seri input angka true, kalau huruf false. Terus ada chain clear, ini maksudnya untuk menghapus error dari input. Dan chain ignore, ini memberikan sisa output, ini untuk membersihkan sisa input di buffer. Kalau tidak ada, program bisa error atau lompat input ya guys. Oke, kita langsung ke bawah saja. Ini untuk file handling ya, mekanisme dalam simpan filenya, yaitu upstream file. Kenapa kita memakai ini? Untuk memegang file dalam mode tulis. Kalau file tidak ada, maka itu dibuat otomatis. Nah, ini untuk file ID. Ini nama, ini data disimpan ini. Misal, di outputnya seperti Fidel, ID kedua, cuci pakaian 10.000 diproses tanggal 1 bulan 1 tahun 2006. Kenapa pakai tanda tanya? Sebagai pemisah untuk delimiter. String stream, ini untuk mengubah satu baris stream di aliran data. Ambil data sampai tanda get line, sampai tanda centang, stay time untuk ubah string integer, daftar laundry pushback untuk masukkan vektor, dan if status diproses. Ini kalau belum selesai, maka masuk queue lagi ya. Di sini ada logika untuk hitung harga. Baiklah, biasanya ada integer untuk harga, default 0 untuk dikasih error. Ini if type pakaian, sistem pakai percabangan bersarang. Contoh alur ya, seperti tipe pakaian, layanan, pandangan cuci, di bawahnya harga, ada seperti nominal. Terus total harga satu berat itu rumus untuk total harga per kilo dikali berat ya. Terus di bawahnya ada status diproses, ini step data baru, maka otomatis masuk antrian. CID di bawahnya itu supaya anti ada duplikat ID, tidak terjadi persamaan data ya. Untuk for cons auto data dan daftar laundry itu loop semua data. Itu di bawahnya itu ada if data ada ID itu, kalau ID sama maka return true, tidak boleh dipakai. Terus di sini kita ada untuk linear search, ada for in satu ini daftar laundry ya. Nah, itu mulai dari indeks 0 sampai akhir. Mengambilkan posisi data. Kenapa penting? Supaya bisa akses daftar laundry index. Baiklah, di sini ada sistem bubble sort-nya. Ini ada 2 log, bandingkan semua elemen ya. Maka kan seperti kita tahu, bubble sort itu membandingkan 2 elemen yang berdekatan sampai dia terurut. Oke. Ini ada sistem queue-nya, first in first out. Queue laundry-nya, ambil data pertama, terus bawahnya ada untuk RAC, hapus data pertama, yang masuk dulu keluar dulu. Terus sepertinya kira-kira seperti begitu ya. Terus untuk tambah data alur lengkap ya,
untuk tambah data. Nah, ini untuk tambah data QQ. Ini bisa input data, CID, hitung lokal, masukkan ke vektor, masuk ke QQ, simpan di file, tambah Q. Kenapa dipisah fungsi? Supaya lebih rapi dan reusable sih. Itu aja. Terus update status ya, update status selesai. Hapus dari antrian artinya sudah selesai proses. Terus kita bisa hapus data juga, tidak boleh hapus kalau masih dalam proses, ini semua masih dunia nyata. Terus struknya cari berdasarkan nama, itu misalnya Vida itu bisa ketemu nama struknya. Apakah seperti struk kasir, terus ada menu, jalankan semua menu, matikan kalau logon. Main otak program, upload data lama, masuk menu admin, plus login user, login ya, misalnya bisa login juga. Kira-kira seperti itu. Dan kita bisa lihat di sini ya, kalau jika kita mengerahkan kodenya. Oke. Sistem manajemen laundry dengan sistem QV4. Di sini kita bisa klik login. Di sini misalnya kita lagi sebagai admin ya. Maka di sini akan muncul password. Di atas tadi sudah tertulis passwordnya itu 1, 2, 3. Oke. Di sini kita sudah menjadi admin. Di sini kita bisa menambahkan data. Klik 1, masukkan ID kita ingin masukkan. Kita 2 ya. ID itu yang kita gunakan tadi yang di versinya yang guideline itu. Maka jika bentar, ada Q tadi kan. Jika ID sudah digunakan, maka kita harus gunakan ID lain. Di sini langkah kita adalah untuk menambahkan data lagi, kita masukkan ID yang belum pernah dipasang. Oke, misal nama kita di sini Fidel ya, nama saya sendiri. Beratnya ada 10 kilo, maka kita memilih cuci setrika. Tipe pakaiannya adalah pakaian. Tanggal masuknya 06/07/2026. Misalnya, ini contoh aja kan teman-teman. Estimasi dasarnya 08/07/2026. Oke. Nah, di sini data berhasil ditambahkan ke Q. Di sini kita bisa update statusnya juga. Klik ID yang kita selesai tadi nomor 6, maka status diperbarui menjadi selesai ya. Dan kita masih juga bisa untuk sorting datanya. Data berdasarkan ID. Dan kita juga bisa ketikkan QQ-nya. Nah, inilah sistem laundry pivot, jumlah antrian, ada ID 4 atas nama Fidel pakaian, itu proses yang masih diproseskan. Statusnya belum selesai. Itu kita bisa lihat proses Q-nya, laundry ID 4 selesai diproses dan hapus dari Q. Dan di sini bisa kita keluar dari sebagai menu admin. Setelah kita untuk membuat itu tadi, di sini saya juga membuat program database-nya ya. Nah, di sini jika kali kita memasuki terus data-data dekat terminal tadi, maka dia akan tersimpan di sini semuanya, guys. Kira-kira seperti begitu sih gambaran dasarnya. Dan saya juga sudah membuat suatu GUI ya, seperti contoh saja sih. Oke, kita boleh lihat di sini. Apa dia? Nah, di sini saya sudah membuat sebuah GUI sih dengan HTML. Di sini kita bisa membuat username sebagai admin lagi, oke. Passwordnya 1, 2, 3 sudah tertulis di sini, kita bisa login. Nah, di sini ada di menu-menunya hiasan panelnya, kita bisa menambah data. Misal tadi aku udah memakai ID 6 ya, atas nama Fidel. Beratnya tadi sekitar 10 kilo nggak sih? Oke. Tena cuci setrika, pakaian, tanggalnya tadi tanggal berapa guys? 07/07/2026.
Di bawahnya bisa 08/07/2026. Nah, kita bisa untuk tambahkan data ditambahkan. Maka kita bisa juga untuk update status di sini, guys. Update status, ID dan tadi kita memakai ID 6 ya. Status bisa diupdate. Kita juga bisa menghapus data. Seperti kita sudah misal statusnya sudah selesai, kita bisa menghapus data kita pakai tadi. Maka data terhapus. Kita juga bisa show ID. Nih, show ID. Kita bisa untuk show ID, kita bisa proses queue dan logout. Nah, maka di bawahnya ini ada data laundry-nya, ada queue laundry Vivo-nya. Seperti gitu, guys. Oke, kita kalau udah laundry-nya. Jadi, kira-kiranya begitu sih sistem laundry saya. Teman-teman jika ingin menyobanya boleh, karena ini sudah menurut saya sudah sangat-sangat kompleks ya. Jadi, see you guys.